Jadi yang ditanyakan lagi-lagi masalah keperawatan utama ya. Saat kunjungan rumah dijumpai seorang perempuan berusia 38 tahun mengeluh batuk berdahak dan sudah 6 minggu tidak sembuh. Sering sesak nafas dan cepat lelah. Suami mengatakan sudah memberikan obat batuk dan obat tradisional, namun keluhan tidak berkurang dan badan istrinya semakin kurus. Ia ingin membawa ke rumah sakit, tetapi takut biaya pengobatannya mahal. Dari kata kunci ini sebenarnya sudah jelas ya, kata kuncinya sudah memberikan obat batuk dan obat tradisional, namun keluhan tidak berkurang, itu kan ya, dan badan istrinya semakin kurus. Kemudian si suami ini ingin membawa ke rumah sakit, namun takut ya biaya pengobatannya mahal. Dari soal nomor 2 ini ada beberapa option yang bisa kita eliminasi. Yang nampak sudah jelas kita eliminasi itu adalah option yang A, defisit nutrisi, karena tidak ada data yang korelasinya ke defisit nutrisi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan yang perilaku kesehatan cenderung berisiko, juga tidak ada. Kemudian mana lagi? Kemudian terkait dengan pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif juga tidak ada. Tinggal yang B dengan yang C. Kira-kira yang mana? Kalau ketidakberdayaan, ya. Jadi terkait dengan ketidakberdayaan itu definisinya apa sih ketidakberdayaan itu? Ketidakberdayaan itu apa? Ayo ditanya Kalau menurut sama Pak Kurniawan. apa Boleh kira-kira? dibantu diketik. Tidak berdaya. Saya tidak berdaya, gitu kan ya. Berarti ketidakberdayaan itu definisinya eh, persepsi, ya, persepsi seseorang, persepsi terhadap suatu tindakan atau action yang dilakukan itu tidak akan memberikan dampak. Itu adalah ketidakberdayaan. Percuma saya melakukan hal yang seperti ini, toh nanti tidak ada hasilnya, kan itu persepsi ya. Gitu. Itu tidak berdaya. Ya, persepsi bahwa tindakan atau action yang dilakukan itu tidak akan mempengaruhi hasil. Ya, gitu kan ya. Itu adalah tidak berdaya. Tidak harus kalimatnya itu saya tidak berdaya, saya tidak mampu. Nah, seperti tidak mampu, saya tidak mampu. Kenapa? Ya pokoknya saya tidak mampu. Karena menurut saya juga percuma kalau diberikan obat tetap aja hasilnya seperti ini. Itu kan persepsi bahwa tindakan action yang akan dilakukannya itu tidak akan membuahkan hasil. Itu adalah ketidakberdayaan. Nah, kemudian terkait dengan manajemen kesehatan tidak efektif. Nah, terkait dengan manajemen kesehatan tidak efektif itu memang pola pengintegrasian. Ya, tadi saya sudah menyampaikan kalau coba deh dicari ya terkait dengan apa namanya manajemen kesehatan tidak efektif sesuai dengan SDKI. Coba dibaca di definisinya ya. Di definisinya itu pola pengaturan dan pengintegrasian penanganan masalah kesehatan ke dalam kebiasaan hidup sehari-hari, tidak memuaskan untuk mencapai status kesehatan yang diharapkan. Tidak memuaskan untuk mencapai status yang diharapkan. Tapi, nah di sini kan pengintegrasian seperti yang saya contohkan. Di sini juga ada pola pengaturan untuk penanganan masalah kesehatan. Gitu. Penyebabnya apa? Kalau sesuai dengan SDKI sangat banyak sekali ya. Kalau di SDKI itu ada kompleksitas sistem pelayanan kesehatan, kompleksitas program perawatan, konflik pengambilan keputusan, kemudian kurang terpapar informasi, kemudian kesulitan ekonomi. Nah, hal ini itu menjadi penyebab atau etiologi sehingga pola pengaturan untuk penanganan masalah kesehatan itu tidak memuaskan. Sehingga ya pola pengaturan atau mengintegrasikan penanganan atau program kesehatan dalam kehidupan sehari-hari tidak memuaskan sehingga status atau derajat kesehatannya itu tidak terpenuhi, tidak bisa mencapai titik yang diharapkan. Gitu. Itu adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Ya, kalau melihat dari soal ini, kata kuncinya itu ada di mana sebenarnya? Di kalimat terakhir, ia ingin membawa ke rumah sakit, tetapi biaya pengobatannya mahal.
Dia tahu dari mana kalau biaya pengobatannya mahal? Kan sekarang pertanyaannya itu. Karena kalau kita mencari kata kunci, di mana ya? Yang ini tidak cocok defisit nutrisi, yang ini tidak cocok dengan tidak berdayaan, yang ini kok kurang cocok dengan definisi dari manajemen kesehatan, kok ini nggak cocok dengan pemeliharaan, kok ini nggak cocok dengan perilaku kesehatan jenuh berisiko. Nah, sekarang kita berpikir kritis. Ia ingin membawa ke rumah sakit, tetapi biaya pengobatannya mahal. Tahu dari mana? Kalau ke rumah sakit, biaya pengobatannya mahal itu tahu dari mana? Dan untuk jenis apa di rumah sakit yang biaya pengobatannya mahal? Kan harusnya seperti itu. Berarti itu membuktikan bahwasannya si klien ini apa? Keluarga dari perempuan ini gimana? Kurang terpapar informasi toh. Ya kan, kurang terpapar informasi. Kalau berarti tugas kita adalah memberikan edukasi. Peran kita sebagai edukator loh. Pak, jangan salah ya di rumah sakit bukan seperti itu. Bapak sekarang mempunyai kartu apa tidak? Oh, saya punya lah. Kalau misalnya punya kartu, sekarang kita tinggal meminta rujukan. Kemudian semua rujukan itu harus ada surat dari bla bla dan sebagainya. Alurnya seperti ini. Nah, nanti kalau seperti ini, lah kemudian kita daftarkan. Nah, nanti akan mendapatkan pelayanan. Kalau misalnya perlu mendapatkan pelayanan untuk rawat inap, ya nggak apa-apa rawat inap, tapi kan nanti disesuaikan dengan kemampuan dari ini kan, walaupun tidak mempunyai kartu yang terkait dengan itu kan menyesuaikan ya, gitu. Atau mungkin dari desa pun, kalau misalnya dia teridentifikasi keluarga tidak mampu, pasti jika kita melapor dan kita sebagai nakes melapor dan fasilitasi, ya pasti akan bisa dapat gitu loh, tetap bisa dapat pelayanan pengobatan dengan ini apa namanya keluarga miskin misalnya seperti itu. Kira-kira jawabannya apa? Ayo, berarti C, Nasti juga yang benar nih. Ah, iya, jawabannya adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Ya, karena di ini tuh wis gak ada yang cocok, ke defisit nutrisi tidak ada, pemeliharaan tidak ada, perilaku tinggal dua, ketidakberdayaan. Nah, sekarang kalau tidak berdayaan kan itu persepsi dan harus ada kalimat yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan ini percuma, tidak akan membuahkan suatu hasil. Saya tidak tahu. Jadi itu harus ada kalimat, harus ada data. Nah, di sini kan enggak. Tapi semuanya action. Yang dilakukan itu action. Tapi eh, kesimpulan di kalimat terakhir ini yang menjadi gongnya sebenarnya. Ia ingin membawa ke rumah sakit tetapi biaya pengobatannya malu. Tahu dari mana? Kan seperti itu. Berarti kan menunjukkan kurangnya terpapar informasi untuk melakukan apa? Mengatur, ya mengatur penanganan masalah kesehatan, sehingga jika tidak dilakukan kan tidak bisa mencapai titik pada derajat kesehatan yang diharapkan, kan seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C, manajemen kesehatan tidak efektif. Begitu.